Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ruli. Saya akan bercerita tentang sebuah rumah sakit di Cirebon, di mana saya diminta untuk menginap menemani sahabat saya yang kala itu bapaknya sedang dirawat pasca operasi sinusitis. Handra, namanya Handra sahabat saya. Dua adiknya perempuan bernama Lingga dan Alia. Lingga ini satu kampus dengan saya, sedangkan Alia kelas 1 SD waktu itu. Sedikit saya kasih gambaran rumah sakit yang ditempati bapaknya Handra. Jadi deretan kamarnya itu terdiri dari kamar A, B, C, dan D. Kami ada di ruangan B, sedangkan ruangan C di sebelah kami itu kosong. Dan lupakan saja ruangan A dan D. Kamar itu udah terisi pasien lain sih ya. Jadi supaya nggak bingung, saya hanya akan bercerita tentang ruangan B di mana tempat bapaknya Handra dirawat, dan C. Jadi B dan C. Nah, deretan kamar tersebut adalah kamar terbaik di rumah sakit, sebut saja VIP. Di dalamnya ada ruang untuk menerima tamu dan balkon. Ya, jadi balkon itu jadi tempat saya dan Handra menghabiskan waktu dengan berbincang ngalor ngidul, pasti dengan kopi dan cemilan-cemilan warung. Oke, saat itu belum terlalu malam, sekitar jam 8.30 ya. Sebenarnya jam besuk itu sudah habis dari jam 8 malam. Karena maksimal penunggu pasien itu kan 2 orang ya. Jadi Lingga dan Alia harus pamit. Tapi sebelumnya karena kami lapar, kami minta tolong Lingga untuk membelikan nasi goreng di depan rumah sakit. Lingga pergi menuruti kakaknya yang lagi kelaparan gitu ya. Alia ikut sambil lari-lari kecil gitu ya. Memang Alia ini anaknya aktif dan gak ada capeknya. Gak lama, Lingga kembali ke ruangan kami dengan 2 bungkus nasi goreng tentunya, tapi sendirian. Masuk ruangan dan heran. Lingga nanya, "Kemana Alia?" Ya pasti kami jawab, ya Alia memang belum masuk ke ruangan ini gitu kan. Alia belum kesini. Lingga heran. Karena setahu Lingga tadi Alia lari duluan dan masuk ke ruangan ini. Kita panik dong dan kita mulai beranjak keluar mencari Alia beberapa menit. Dan kami sudah mencari beberapa tempat, gak ketemu. Akhirnya kami nyerah dan kita sepakat untuk meminta bantuan pihak rumah sakit. Tapi agak sayup kita dengar suara Alia gitu ya, kayak jerit sambil nangis gitu, manggil kedua kakaknya, manggilnya Aa sama Teteh. Jadi Aa, Teteh. Tahu di mana? Di ruangan C. Ruangan sebelah kami yang kosong. Kami tentunya coba masuk ke ruangan C, tapi terkunci. Aneh kan? Jadi kami coba masuk dari balkon. Jadi di belakang ruang C itu ada balkon yang sama dengan ruangan kita. Dan alhamdulillah dari balkon itu ada pintu masuk menuju ruangan dan pintunya tidak terkunci. Handra masuk lalu menggendong Alia yang menangis. Dan ya kami bertiga mencoba untuk menenangkan. Memang kami sengaja gak terlalu banyak bertanya, karena Alia nih bertanya kepada Alia maksudnya ya, karena Alia ini nangisnya gak mau diem gitu. Dan mengingat jam besuknya juga sudah habis, akhirnya Lingga membawa Alia pulang. Pamit ya, tapi nggak pamit ke bapaknya karena memang bapaknya sedang tidur saat itu.
Jadi peraturan di rumah sakit memang mengizinkan cuma 2 orang saja yang bermalam menunggu pasien. Jadi saya dan Handra akhirnya ya menyantap nasi goreng yang tadi yang sudah dingin ya. Malam mulai larut jam 11:30 dari arah luar balkon. Jadi arah keluarnya itu adalah parkir mobil ya, area parkir mobil. Jadi kami bisa melihat walaupun remang-remang beberapa pengunjung rumah sakit yang datang pakai mobil. Dan ada mobil yang menarik perhatian saya. Ini mobil Kijang tipe jadul. Kalau kami nyebutnya sih Kijang kotak, atau ada juga yang bilangnya Kijang doyok gitu ya. Itu parkir dan turun serombongan orang yang mulai masuk ke area rumah sakit. Sebenarnya sih kenapa saya mobil itu menarik perhatian saya, karena saya punya kenangan ini ya, kenangan buruk untuk mogok dan mendorong mobil Kijang itu. Jadi menarik perhatian saya karena itu sih, bukan apa-apa. Nah, selang 15 menit saya dan Handra mendengar suara orang yang memasuki ruangan sebelah, ruangan kamar C, kamar yang tadi dimasuki Alia karena Alia salah kamar gitu ya. Kalau kami sih seneng karena jadi rame gitu. Dan kami juga dengar beberapa perbincangan dari balkon C yang hanya tersekat tembok. Ya, suaranya memang samar, tapi rame kedengarannya ya. Lama-kelamaan perbincangan yang kami dengar itu semakin sayup dan menghilang. Jadi tersisa suara orang mendengkur, orang ngorok gitu ya, yang kayaknya capek banget, sampai suaranya tuh keras sekali mendengkurnya, dan jadi bahan tertawaan saya dan Handra. Jam 2 dini hari, kami merasa udah capek dan harus masuk ke kamar untuk tidur. Besoknya setelah kunjungan dokter, bapaknya Handra ini diperbolehkan pulang, dan kami segera berkemas untuk menyerahkan kartu izin pulang ya ke meja administrasi. Di ruang administrasi, saya ikut bersama Handra. Waktu itu Handra sedang menandatangani beberapa berkas. Jadi di sebelah kiri tembok ruang administrasi itu saya melihat whiteboard. Jadi whiteboardnya itu table gitu ya. Maksudnya tabel kotak-kotak di whiteboardnya itu. Di situ tertulis ruang A, kemudian nama pasien. Saya lupa nama pasiennya. Ruang B, nama pasien. Yang di saat itu pasiennya adalah bapaknya Handra. Ruang C disilang, kayak huruf X gitu disilang gitu ya. Ruang D, nama pasien. Tapi sebentar, ruang C silang ini. Jadi saya refleks bertanya ke staf adminnya, Mas itu maksudnya apa ya? Ruangan C kok disilang gitu, dikasih tanda silang. Terus adminnya jawab dengan santai gitu ya, itu mas, ruangannya sedang direnovasi, sudah 2 hari tidak dipakai. Saya menatap Handra, begitupun sebaliknya. Terus Handra langsung bertanya, loh tadi malam kan ada yang isi, ke adminnya gitu ya. Dan adminnya juga masih jawab santai, nggak ada mas. Dan kami saling tahu isi hati masing-masing gitu ya, yang diberondong banyak pertanyaan. Jadi siapa rombongan semalam? Siapa yang berbincang di sebelah ruangan? Siapa yang mendengkur keras sampai kami itu tertawa gitu. Gak banyak bicara. Setelah administrasi selesai, kami pun bergegas pulang. Nah, setelah sampai rumah Handra, baru di situ kami saling bercerita. Saya, Handra, dan Lingga. Jadi
Alia sudah menceritakan semuanya mengenai kejadian kenapa bisa ada di dalam ruangan C pada malam itu. Jadi begini kata Lingga. Jadi Lingga ini menceritakan kisahnya Alia. Alia itu memang duluan berlari dan kemudian salah masuk kamar. Anehnya, kok Alia ini bisa membuka pintu depan ruangan C itu kan terkunci gitu, karena kami sudah coba masuk tapi dikunci gitu. Kok bisa masuk? Nah, setelah masuk, Alia bertemu seorang nenek. Rambutnya putih. Kata Alia pakai baju adat. Mungkin maksudnya baju kebaya gitu ya. Nenek itu berdiri menyambut Alia dengan senyum dan berkata, "Sini nak, main sama cucu nenek." Alia nurut masuk ke dalam. Tapi semakin dalam ke ruangan itu dan melihat di kasur pasien tidak ada siapa-siapa. Dan nenek itu hilang. Karena merasa sendirian dalam ruangan, Alia teriak dan menangis memanggil kedua kakaknya tadi ya. Jadi itu sih ceritanya. Singkat aja. Terima kasih banyak. Dan satu hal yang kami ingat, manusia memang mengenal jam besuk, tapi tidak dengan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.